Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat nikmatnya untuk kita sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini, yaitu acara wirid rutin keluarga besar Sikilir. Salawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, saya sebagai protokol pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada sanak saudara, mama, uni, adik, keponakan yang telah hadir pada acara kita malam hari ini, yaitu acara wirid rutin keluarga besar Sikilir. Alhamdulillah, sekali lagi juga saya sebagai protokol mengucapkan kepada Ahlul Bait, kepada abang kita Bang Ad dan Kak Santi yang telah meluangkan waktu dan tempatnya untuk acara kita pada malam hari ini. Dan juga marilah kita selalu doakan agar sanak dan saudara kita yang tidak bisa hadir, semoga di lain waktu bisa hadir. Baiklah, langsung saja bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ananda kita, adik kita, keponakan kita, Gazi. Pada Gazi dipersilahkan. Baik, taruh apa dong? Gaji dia ya. Gaji dia pay. Ya, oh dia apa? Yalah. Ketek. Assalamualaikum lo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman man lam tajzir fi nafsin an nafsin
kepada adik kita Gazi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang mendengarkannya diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga acara kita pada malam hari ini semoga ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ahlul Bait. Kita minta kepada abang kita, abang kita bersiap. Tak ada suara lah. Okey, baiklah. Selanjutnya adalah ceramah dan nasihat dari Ustaz kita, Ustaz Jaya. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita simak ceramah yang akan beliau sampaikan. Kepada Ustaz, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik wa ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Abdullah, ini saudara-saudara semuanya, pada malam hari ini kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sampai di rumah Sahibul Bait Abang Ad ya. Datangnya kita ke sini adalah semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga bagaimana mempererat silaturahmi di keluarga sendiri. Adapun tema yang ingin saya sampaikan ialah yang berhubungan dengan orang yang mendapatkan petunjuk atau hidayah. Sering disebut hidayah. Orang yang bertobat, yang dahulunya tidak sholat menjadi sholat, yang dahulunya bermaksiat sekarang sudah mulai mendekatkan diri kepada Allah. Ini kita katakan orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Bahkan di dalam ayat suci Al-Quran, innallaha yahdi man anabu, innallaha yahdi man yuridu. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada orang yang mau kembali kepada Allah. Ternyata hidayah ini akan diberikan kepada orang yang ada kemauan, kolak, keinginan. Di dalam ayat suci Al-Quran yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kata Allah pasti dan pasti kami akan memberikan dia hidayah terhadap jalan-jalan kami. Artinya orang yang mau bersungguh-sungguh tadi di jalannya Allah, pasti dan pasti Allah SWT akan memberikan banyak jalan supaya seorang itu mendapatkan hidayah. Jadi yang pertama sekali dipahami, hidayah itu datang harus ada niat, baik diri kita, anak keturunan kita. Menjadi pertanyaan, apakah kurang doanya orang tua kepada anak atau saudara untuk hidayah? Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang sudah banyak tapi belum nampak. Ternyata Allah mengajarkan dalam Al-Quran cara seorang itu dapat hidayah. Orang yang kita doakan tadi harus terlibat dalam kerja hidayah. Proses ke arah hidayah tadi dia harus ada. Contoh, apa yang berhubungan dengan di jalan Allah, di dalam perkara bersusah payah di jalan Allah, supaya Allah kasih hidayah orang tersebut. Dalam mengusahakan orang supaya makan, misalnya dengan sedekah, bangun masjid, atau orang itu berdakwah, atau orang itu sedang menuntut ilmu. Banyak yang bisa kita ambil contoh dalam segi yang paling mudah. Misalnya seorang ini kita targetkan supaya dia dapat hidayah, kita sertakan dia di dalam
kegiatan fisabilillah. Misal dalam kegiatan menyantuni anak yatim atau memberi sedekah kepada orang-orang miskin, maka kita titipkan uang itu kepada seorang yang kita inginkan supaya dia merasakan pengorbanan tadi. Anak, coba sampaikan ini duit ke masjid atau sampaikan ke pengurus untuk diberikan ke anaknya. Ketika dia berada di jalan Allah tadi, tinggal dia diluruskan niatnya. Saya juga ya Allah melalui jalan ini berikan hidayah petunjuk. Caranya benar, dia sudah niat berjalannya dia menuju masjid tadi, dia mengantarkan uang tadi. Disitulah Allah berikan petunjuk dia untuk mendapatkan hidayah tadi, untuk bisa dia mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya ada di antara kita juga sama berat dalam ibadah, susah di dalam bangun tahajud, lemah di dalam doa, maka ikut sertakan diri kita, mungkin kaki kita disertakan di dalam berjalan ke majelis ilmu, disertakan mungkin duit kita, waktu kita diberikan, maka disitulah proses hidayah itu akan datang. Tapi kebanyakan orang tidak paham proses ini. Maka mama, saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, konsep pertama untuk mendapatkan hidayah itu adalah libatkan orang tersebut di dalam kerja agama, di dalam fisabilillah, apapun bentuknya. Dan ini sangat berpengaruh besar kepada orang tersebut, karena dia akan memberikan waktu yang terbaik dia, memberikan harta yang terbaik dia, memberikan badan yang terbaik dia untuk disingkatnya di dalam kerjanya Allah. Misal memberikan makan adalah kerjanya Allah pada seluruh hamba, maka dia belajar pada saat itu untuk memberikan badan dia untuk kerjanya Allah. Mengajak orang kepada sholat, kita malas sholat, bolehkah kita mengajak orang sholat dalam rangka menguatkan diri kita untuk sholat? Sangat boleh dan bahkan itu caranya. Banyak orang-orang yang lupa dengan cara ini, karena seseorang yang berkorban tadi dia pasti mendapat hidayah, seseorang yang berdakwah tadi pun pasti mendapatkan hidayah. Sama seperti orang yang melempar bola, lempar bola ke dinding, pelan dilempar, pelan pantulan, kuat dilempar, kuat pantulan. Kalau tak mampu berdakwah sama orang lain, mengajak orang kepada Allah, dakwah yang kedua adalah sama artinya seperti dakwahnya kita mengajak orang adalah doa. Jadi kita mau berubah diri kita menjadi lebih baik, maka perbanyak doa. Doanya berapa lama? Dilama-lamakan, dapat 5 menit, tambah lagi 10 menit hari ini, besok tambah lagi menjadi 20 menit sampai 30 menit. Kalau mampu latihan dulu 30 menit berdoa. Panjang Ustaz, berdoa 30 menit memang panjang. Tapi begitulah cara untuk melatih diri kita supaya terlibat di dalam usaha membuat hati kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat suci Al-Qur'an, wa idza salaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Usaha yang pertama, ketika ada orang yang bertanya, pahamkan di dalam diri kita. Ketika ada orang menanyakan mengenai Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika orang bertanya mengenai diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat dengan Allah. Jadi mama, saudara yang dimuliakan Allah, pertama yakinkan di dalam diri kita Allah itu dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'an,
Dan Allah itu menjawab pertanyaan seseorang ketika berdoa. Maka falyastajibuli, kita minta dijawab sama Allah. Allah sendiri yang mengatakan istijab, minta dijawab supaya doa kita didengar oleh Allah. Ya Allah, aku ini sudah berdoa, ya Allah, aku menghadirkan diriku kepada Engkau, ya Allah. Falyastajibuli, minta supaya kita dijawab. Terkadang doa kita ini tidak seperti meminta, tangannya berdoa, tapi tidak seperti minta apa balasannya, ya Allah. Ketika orang melamar pekerjaan pasti menunggu, kira-kira diterima atau tidak, betul tidak? Nah, kalau masuk kuliah juga menunggu, kira-kira diterima atau tidak. Setelah memberikan CV kita, ya, apakah cuma dibiarkan seperti itu? Pasti kita tunggu, kan? Maka Allah Subhanahu wa taala inginkan kita tuh berdoa seperti menunggu. Ya Allah, kapan ini dijawab, ya Allah? Dan kita juga beriman wali ilmi dan beriman yakin bahwasanya Allah akan terima doa kita. Iman kita dijaga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang-orang tersebut petunjuk. Jadi mama, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harapan kita meminta jawaban dari Allah itu akan muncul ketika kita betul-betul mengendolkan diri kita, mengosongkan diri kita di hadapan Allah. Ini ada yang sering dibacakan oleh guru-guru kita, syekh-syekh kita. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wahai zat yang lebih awal dari yang awal. Artinya Allah itu tidak ada yang mengawalinya. Allah itu yang pertama. Wahai zat yang awal dari yang awal. Sebut nama Allah seperti itu. Ya akhiral akhirin, wahai zat yang lebih akhir dari akhir. Kalau ada makhluk Allah, ciptaan Allah yang meninggal dunia, wafat, maka Allah itu masih ada, kekal. Mencipta kita Allah masih ada. Kemudian ya dan quwwatil matin, wahai zat yang maha kuat. Ya rahimal masakin, wahai zat yang merahmati, mengasihi orang-orang miskin. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang mengasihi dari segala orang yang mengasihi atau yang memberi. Apa kandungan yang kita sampaikan kepada Allah? Aslih lana sya'nana kullah. Ya Allah, perbaikilah urusan-urusan kami secara keseluruhan. Wala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Jangan serahkan urusan kami sekejap mata pun kepada diri kami. Artinya apa? Tak mampu kami dengan masalah hidup kami, Allah. Jadi tahapan awal ketika kita mau hidayah petunjuk Allah banyak dalam diri kita, maka caranya adalah tampakkan diri kita di hadapan Allah. Saya tak mampu dengan masalah yang Engkau berikan, ya Allah. Jangan selesaikan ini masalah murni dari diri saya tak mampu sekejap mata. Tapi kalau kita merasa mampu dengan masalah yang ada, maka semenjak itulah kita tidak mendapatkan yang namanya kemudahan di dalam urusan kita. Setiap orang dapat masalah, tapi ada yang mudah menyelesaikannya, ada yang sulit menyelesaikan. Jadi mama, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampukah kita memperbanyak doa dengan cara merendahkan diri di hadapan Allah?
Oh, saya banyak uang, Ustaz, banyak simpanan. Kalau itu yang kita tampakkan, Allah uji. Coba selesaikan masalah dengan uang kamu, kata Allah. Oh Ustaz, saya kan punya jabatan tinggi, saya bos, saya seorang direktur, saya seorang kabak, saya kasih. Maka Allah lepaskan, sudah kamu selesaikan masalah kamu. Kamu masih mengakui diri kamu sebagai leader. Kalau kita berdoa, hilangkan siapa saya, jabatan saya, kehebatan saya, hilangkan semua, kan? Jangan kelihatan kita siapanya. Bayangkan kita adalah hamba yang lemah, yang lahir dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, sekarang sudah diberikan apa-apa. Jadi doa yang seperti itu yang Allah inginkan. Jadi perbanyak doa. Dibandingkan kita mengeluh kepada orang lain, banyakkan keluhan kita di hadapan Allah sampai kita tidak mampu. Yang kedua, untuk memperbanyak doa kita, hadirkan setiap masalah-masalah kita ini. Jangan sampai karena dosa-dosa kita ini kita diazab, disiksa. Ya Allah, tidak karena dosa saya. Di dalam ayat suci Al-Quran di surah Al-Baqarah, di akhirnya Allah ajarkan bagaimana kita berdoa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, jangan Engkau siksa kami dikarenakan kelupaan kami dan dosa kami. Jadi nampak di hadapan Allah bahwasanya kita tak mau disiksa atau diazab oleh Allah SWT. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan berikan kami siksaan, artinya di sini beban hidup. Isran ini beban hidup yang berat. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana orang-orang sebelum kami diberikan beban hidup yang berat. Kemudian Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan berikan kami, pikulkan kami beban hidup yang tak mampu kami melewati. Jadi sudah jelas, karena dosa kita takut. Ya Allah, jangan-jangan karena dosa, maka kita perbaiki diri kita, selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan-jangan ini susahnya hidup ini karena dosa. Yang kedua, nampakkan juga ketidakmampuan kalau dikasih beban hidup yang berat. Yang ketiga juga tampakkan kepada Allah bahwasanya aku tak mampu ya Allah terhadap ujian hidup yang tak mampu aku pikul. Baru kita di situ doa wa'fu 'anna, ya Allah maafkan kami, waghfir lana, dan ampuni kami, warhamna, dan sayangi kami, fangsurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana, Engkau adalah penolong kami, fangsurna 'alal qaumil kafirin. Maka dengan demikian tolonglah kami ke atas kaum kafir. Mama, saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, coba kita ingat-ingat berapa banyak masalah-masalah kita yang saat ini belum terselesaikan. Baik dalam masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah bertetangga, masalah di masyarakat. Berapa banyak kita sudah menceritakan masalah kita kepada Allah di dalam doa. Coba diingat. Artinya tepuk dada masing-masing. Sudahkah doa kita ini dalam keadaan khusyuk minta kepada Allah? Bangun di malam hari minta kepada Allah. Kalau dapat sepertiga malam terakhir ini lebih bagus. Kalau sekarang jam 12:30 malam kurang lebih, ceritakan masalah kita di hadapan Allah dengan cara kita betul-betul mengkhususkan waktu. Kalau sudah mampu mengkhususkan waktu menceritakan di hadapan Allah, yakin bahwasanya insya Allah
doa itu sudah didengar oleh Allah. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan falyastajibu li. Maka mintalah supaya kita diijabah. Orang tadi sudah menggunakan badannya, meluangkan waktu ngantuknya, badannya, ya. Kemudian istirahatnya juga. Kira-kira orang seperti ini sudah bersusah payah atau belum? Sudah. Yang kedua, bisa mencari waktu di antara sholat sunat dengan sholat fardu. Ini pun susah. Banyak orang sholat fardunya ini ketika waktu sholat saja. Ketika sholat sunat sampai sholat fardu ini juga waktu ijabah. Apalagi yang laki-laki sholat di masjid. Banyak yang meninggalkan sholat sunat di rumahnya sehingga dia langsung sholat fardu. Dia tidak berdoa di antara sholat sunat dengan fardu. Kemudian waktu yang kita bisa gunakan lagi untuk bersusah payah kita supaya kita mendapatkan petunjuk Allah, yaitu ketika kita berpuasa. Jadi mama, saudara yang dimuliakan oleh Allah, marilah coba kita niatkan puasa Senin Kamis. Dalam satu maupun hadis, Allah SWT menerima doanya orang yang berpuasa. Jadi ketika berpuasa banyakkan doa, maka insya Allah diterima oleh Allah. Kemudian hari Jumat, nah ini doa juga diterima nih. Hari Jumat ba'da asar ada hadisnya. Siapa yang hari Jumat ba'da asar dia khususkan waktu untuk menunggu hari Jumat tadi, insya Allah diterima. Begitu sayangnya Allah, begitu rahimnya Allah, melalui Nabi besar Muhammad SAW kita dikasih tahu, diajarkan. Tapi berapa banyak yang mau? Ini sudah dibuka di pintu lowongan untuk diterimanya doa. Anak yatim, kita datang ke anak yatim, bawa uang kita, kumpulkan uang berapa orang, beli makanan yang kita suka, santuni anak yatim, pegang kepalanya. Setelah dia makan atau kita berikan makanan yang kita suka, itu juga di dalam hadis Jami'us Shahih diterima doanya. Diterima doanya. Jadi apa masalah hari ini yang berat, yang belum selesai? Panggil anak yatim, kasih makan yang kita suka, pegang kepalanya. Dia anak yatim ini kembali, yang bapaknya sudah meninggal dunia. Itu dikatakan anak yatim. Kemudian orang yang menunaikan hajat saudara muslim juga diterima doanya. Barang siapa yang menolong atau menunaikan hajat saudara muslim, maka Allah SWT akan menolongnya juga nanti di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia pun dia akan ditolong oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang susah, minta tolong, cepat kita bantu. Mudah-mudahan di situ juga kita mencari kemuliaan diterimanya segala hajat atau urusan kita oleh Allah. Jadi mama, saudara, nenek dimuliakan oleh Allah SWT. Kira-kira cara mana yang kita mudah untuk mencari petunjuk dari Allah SWT? Diri kita libatkan atau orang yang kita niatkan kita doakan suruh terlibat di dalam fisabilillah, bisa kita libatkan. Tadi sudah saya sampaikan dalam masalah pembangunan masjid, sedekah, dengan dia berdakwah, dengan dia belajar menuntut ilmu, dengan silaturahmi juga fisabilillah, memudahkan langkah orang untuk silaturahmi juga fisabilillah. Ini kita bisa libatkan. Atau dia berdakwah menasihati orang. Tapi kalau ini tak mampu semua, minimal dia berdoa banyak-banyak. Inilah cara untuk mengentalkan hidayah dalam diri kita masing-masing. Mau malas juga berdoa, panggil anak yatim. Malas juga panggil anak yatim, bantu orang. Ini ada orang susah nampak kita nih. Kebetulan hari ini minta tolong bantu karena Allah. Itu mempercepat juga ditunaikannya hajat-hajat kita dan Allah SWT menunjuk supaya kita semakin dekat kepada Allah. Tapi karena Allah,
bukan karena dunia. Jadi ciri-ciri orang yang afiliasinya menuju akhirat, ketika ada orang minta tolong dia akan cepat menolong. Tapi kalau orang ciri-ciri afiliasinya ke dunia, ketika orang kasih dia benda, duit, dia senang. Tapi kalau orang minta tolong dia marah. Itu ciri-cirinya dia ke dunia, arah dunia. Jadi kalau orang mau ke arah akhirat hidupnya banyak-banyak suka menolong orang lain. Jadi kita harapkan mama, saudara semua, kita jadikan momen perjumpaan kita ini juga sama. Ini adalah fisabilillah, kita niatkan silaturahmi kita ini adalah bagian kita mencari petunjuk Allah SWT, supaya kita selalu dekat. Tapi kalau niatnya nggak ada ya repot. Karena syaratnya fina tadi, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersusah payah di jalan kami, syaratnya ada dua. Satu, niatnya harus betul. Memang ada niat untuk menyambung silaturahmi. Yang kedua, caranya betul. Kalau orang itu sudah niatnya betul, adab-adab caranya betul, pas, langsung Allah kasih hidayah. Minimal diri kita menjadi penyebab hidayah. Ya. Kita dapat hidayah dan kita menjadi penyebab hidayah. Makanya ada doanya, Allahumma hdina sajami'a, Allahumma hdina wahdina waj'alna sababan libadil lada. Ya Allah, berilah hidayah seluruh manusia. Seluruh manusia. Artinya apa? Baik orang yang Islam maupun orang kafir. Saya baca di dalam kitab Ihya, orang yang non muslim nanti di akhirat giginya dibesarkan. Orang kafir yang tidak menyembah Allah, giginya dibesarkan sebesar gunung Uhud. Bayangkan, gigi manusia ada sebesar gunung. Ini orang kafir. Yang kedua, kulitnya ini ditebalkan oleh Allah SWT. Dalam riwayat itu bahkan bisa dikatakan lebih daripada 2 hari, bahkan 3 hari lebih. Jadi kalau ada kulit manusia yang setebal itu kulit orang kafir di akhirat. Dan orang yang disiksa di akhirat akan merasakan siksaan lebih berat, lebih terasa. Karena apa? Ketika kulitnya hangus, maka Allah SWT ganti dengan kulit yang baru. Ketika dia disiksa akan diganti dengan badan yang baru, maka akan terasa siksa terus. Maka kita niat hidayah kepada orang-orang kafir juga, supaya mereka bisa mengenal Allah. Maka doanya bukan hanya hidayah untuk diri kita, untuk umat manusia juga, bahkan doa hidayah untuk saudara-saudara kita yang memang sampai detik ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi doa supaya menjadi sebab hidayah orang lain. Jadi mudah-mudahan mama, saudara semua selalu menjaga doa kita untuk supaya kita mendapatkan hidayah dan menjadi penyebab hidayah orang lain. Wahdina waj'alna sababan liman ihtada. Karena diri kita orang mendapatkan petunjuk, dan karena diri kita juga orang menjadi penyebab hidayah. Jangan sampai karena diri kita orang berkelahi, jangan sampai karena diri kita orang saling bermusuhan. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini Allah SWT berikan paham kita semua, saudara, nenek, dan diberikan taufik dan hidayah untuk selalu menjaga doa-doa kita, terutama di malam hari. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja, lebih dan kurang datang dari saya. Tutup dengan doa kepada majelis. Doa. Malam ini persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya masalah lepaskan keakuan diri itu. Bagaimana caranya? Saya pernah
jumpa orang Malaysia punya meteorologi daerah mana dari Kajang waktu di Pakistan. Ustaz, saya ini lama menghilangkan keakuan saya. Karena kan la ilaha illallah itu artinya tidak ilah selain Allah. Artinya tiada yang bisa mengatakan dirinya bisa memberikan manfaat atau mudarat kecuali Allah. Jangan sampai ada yang mengatakan aku bisa. Itu masih la ilaha illallah. Tapi kalau masih merasa aku boleh, aku bisa, berarti la ilaha illallah itu belum betul. Maka pada saat itu dia disuruh menyampaikan, katakan Allah berkuasa, selain Allah tidak ada kuasa apa-apa, termasuk diri dia sendiri. Katakan aku tidak ada kehebatan apa-apa. Katanya aku tak bisa menyampaikan itu. Lama kan? Mengapa? Aku bangun perumahan developer. Bisa kok. Aku bisa berbuat apa-apa. Bisa bangun rumah, bisa menjual rumah. Artinya hebatnya itu nampak kehebatan. Jadi caranya kalau kita masih punya keegoan, keangkuhan itu, berarti kita ini masih punya karat hati. Dia banyak-banyak mengingat maut, banyak-banyak baca Al-Quran. Ya sering-sering aja pergi ke kubur, ziarah kubur, lihat di tempat saya terakhir. Kalau ada orang meninggal di kampung kita, takziah. Atau ingat-ingat nanti kita akan meninggal dunia. Tapi insya Allah lama-lama hati kita karatnya hilang dan kita mulai bisa mengakui bahwasanya aku tidak ada apa-apa. Jadi dilatih, memang tak bisa semudah itu. Nah, dia 2 tahun melatih dirinya untuk mengatakan aku tidak bisa apa-apa. Jadi mengenalkan diri itu latihan. Ya, nenek mama semua tak mudah memang. Kadang-kadang kita masih tersulut ego kita kan, emosi kita, saya ini siapa gitu. Kamu tahu gak aku ini siapa gitu, kan gitu. Apalagi kalau jabatannya tinggi, hartanya banyak, kadang-kadang kan melihat orang rendah kan. Nah itu tuh memang harus dilatih. Banyaklah apa melihat orang susah, bantu orang susah, nanti lembut hati. Melembutkan hati itu berkhidmat, melayani orang. Hati cepat lembut. Bersihkan masjid, menyapu, ngepel masjid, bersihkan Quran di masjid. Pokoknya sifat melayani, membersihkan, menghidangkan yang berhubungan dengan kerjaan. Perempuan sebenarnya lebih banyak untuk melakukan. Jadi caranya kalau ada agak tinggi egonya, ambil sapu, sering-sering nyapu rumah, ngepel. Nanti lembut hati. Oke, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya seputar ceramah kita pada malam hari ini dari ibu-ibu atau remaja, muda, Farhan, yang mau ditanyakan? Sedikit materi tentang akikah dari Ustaz kita. Jadi kita ini memang tanggung jawab pribadi. Memang sunnahnya hari ke-7, hari ke-14 bisa ada hadisnya, ada hari ke-21. Kalau tak mampu juga bisa dia mengakikahkan dirinya sendiri. Itu sebenarnya tanggung jawab dia kalau dia mau melakukan. Karena dalam hadis juga orang yang akikah ini ibaratnya seperti rohan, ada gadaian dari Allah. Sebagai ulama memahami ibaratnya akhlaknya itu tergadaikan dengan dia akikah akan diberikan lagi. Jadi ibarat ada sesuatu yang masih tersimpan, ketika dia akikah maka Allah sudah serahkan. Sebenarnya tanggung jawab bapaknya waktu dia kecil, itu pun sunnah juga, tidak wajib. Karena ada dalam riwayat bahkan Rasulullah pernah mengakikahi cucu beliau 1 kambing, cucu laki-laki. Kalau kita mau sempurna ya 2 untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan 1. Sebaik-baik yang dikorbankan yang jantan. Kalau tak mampu yang betina pun boleh. Jadi akikah ini boleh saja di umur tua, yang mana kita ingin mengakikahkan diri kita sendiri, bukan tanggung jawab orang tua lagi. Ya silahkan. Yang jelas
tidak ada batalnya dan tidak ada kerugiannya juga. Bahkan bisa kita niatkan sedekah. Berapa pun? Ya, di berapa pun boleh. Ya doa lah. 10. Baiklah, terima kasih atas serangkaian pada Ustaz. Langsung saja kita ke doa. Doa sekali. Namanya nama? Santi, Santi. Anak Santi. Ya. Iya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله يا رحمن الرحيم. Ya Ghaffar ya Tawwab, Wahai Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami secara keseluruhan, baik dosa-dosa yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa Rahim, ampunlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang telah tiada yang mendahului kami ya Allah. Jauhkanlah mereka dari siksa kubur. Berilah kenikmatan yang melimpah dalam kuburnya ya Allah. Terimalah amal-amalan solehnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa Rahim, berilah kenyamanan angin yang di surga masuk ke dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa Rahim, bagi orang tua kami yang masih hidup, berilah hidayah yang bercucuran ya Allah, rahmat yang bercucuran ya Allah. Berilah kesehatan ajilah kamilah ya Allah, yang sempurna ya Allah. Dan dekatkanlah selalu dengan orang soleh, dengan majlis-majlis ilmu, dengan Al-Quran, dengan zikir, untuk mengingat Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa Rahim, khusus kami di rumah Sahibul Bait, saudara kami Ad dan juga Susi Susati ya, binti Sudirman. Jadikan juga akikahnya ini Engkau terima ya Allah. Pengorbanan beliau di dalam mengorbankan kambingnya untuk disedekahkan, jadikanlah kebaikan yang berlimpah kepada ahli keluarganya ya Allah, dan kepada anak-anak keturunannya ya Allah. Dan jadikan ini menyebabkan kelapangan rezekinya ya Allah, dan diselesaikan seluruh masalah-masalah hidupnya ya Allah, dan diberikan kesehatan ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa Rahim, kami yang berkumpul di sini pun diberikan kesehatan yang sempurna juga ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala macam penyakit ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa Rahim,
bagi saudara-saudara kami yang terlilit hutang juga selesaikanlah ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang punya masalah dalam perkawanan, pertemanan, jika mereka ada yang berkelahi maka damaikanlah ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, jadikanlah kami contoh yang baik bagi anak kami ya Allah. Bagi orang tua kami juga ya Allah, berikanlah kehidupan yang lebih baik lagi ya Allah. Ya Allah, bagi anak-anak kami, jadikanlah kehidupan mereka kehidupan yang selalu Kau bimbing, Kau jaga juga. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Kau Alamul Ghuyub, Maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, dengarkan isi hati saudara-saudara kami yang berdoa ya Allah. Ya Allah, doa-doa kami kabulkanlah, ridhoilah apa yang menjadi doa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, kami telah banyak menganiaya diri-diri kami ya Allah. Harta, waktu, badan kami gunakan di tempat yang salah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, jangan siksa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami, kalau tidak Kau ampuni dan tidak Kau rahmati, maka kami termasuk jadi golongan orang-orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kehidupan dunia yang baik dan juga kehidupan akhirat yang baik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, sama-sama kita dengarkan tausiah ceramah dari Ustaz kita pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bosan-bosannya untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, ke acara makan bersama. Dan alhamdulillah Ahlul Bait telah menyiapkan kambing Pak Nurdin. InsyaAllah kita akan mencicipi gulai kambing yang telah disediakan oleh Ahlul Bait. Kita doakan semoga Ahlul Bait semoga diberikan rezeki yang lancar, keberkahan umur dan kesehatan badan. Baiklah, langsung saja. Terima kasih. Saya sebagai protokol mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang minum pe? Makan dulu makan. Ada pe yang itu nak sini dah siapa? Ya, mas, enak nak. Itu jadi nasi jual bukan orang lain.
Jadi Zakri 3 kecil. Berarti dia terung dong. لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل، والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل، مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. لو في يوم خدتنا معاصي أو ذنوب وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي الروح، ومين بالسر ليه نبوح، ومين اللي يقدر يداوي الجروح. مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق.
مش بعيد، ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق. قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب، امحي الذنوب واهديني الطريق، نور لي الطريق، نور لي الطريق، نور لي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. إن شاء Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't prevent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hand. Ya Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the
'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. The day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say.